Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para pemerhati roja, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Alhamdulillah, pada kesempatan siang ini kita dapat bertemu kembali. Kita masih bersama buku Talbis Iblis. Pada kesempatan siang ini kita akan lanjutkan bab yang ke-8, yaitu Talbis Iblis terhadap ahli ibadah dalam ibadahnya. Dan sebelumnya salawat dan salam tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemerhati raja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, tentunya sebagaimana yang kita jelaskan sebelumnya, bahwa tidak ada satupun jenis dan golongan manusia yang luput dari tipu daya iblis. Termasuk di antara mereka adalah ahli ibadah. Ya, mereka juga tidak lepas dari talbis iblis. Ibnul Jauzi berkata, ketahuilah bahwa pintu terbesar yang dapat dimasuki iblis untuk menggoda manusia adalah pintu kejahilan. Melalui pintu inilah iblis masuk ke dalam kepada orang-orang jahil dengan leluasa. Adapun terhadap orang-orang yang berilmu, iblis tidak dapat masuk kepada mereka melainkan dengan cara mencuri-curi. Mungkin akan memerlukan beberapa khutuwat untuk memperdaya ya orang yang berilmu. Tapi terhadap orang-orang yang jahil, iblis dengan leluasa bisa menyeret mereka kepada keburukan apapun yang diinginkan oleh iblis. Dan biasanya, ya, tidak selalu orang yang rajin ibadah itu berilmu. Banyak di antara orang-orang yang punya semangat ibadah, namun sayang mereka mengabaikan bab ilmu, walaupun tidak semua. Ya, ada orang yang rajin ibadah juga rajin menuntut ilmu atau fokus terhadap ilmu, tidak menyepelekan ilmu. Tapi banyak juga di antara orang-orang yang rajin ibadah ini, mereka mengabaikan ilmu. Nah, iblis melancarkan tipu dayanya kepada mayoritas ahli ibadah yang minim ilmu. Ya, akibat minimnya ilmu pada mereka, maka iblis pun menjadikan mereka sebagai target. Ya, karena mayoritas ahli ibadah menyibukkan diri dengan ibadah sehingga melalaikan menuntut ilmu. Padahal, ya tentunya menuntut ilmu itu adalah ibadah. Ini suatu perkara yang mungkin ironi, ya. Ahli ibadah meninggalkan ibadah yang agung, yaitu menuntut ilmu. Mungkin karena terlalu sempit memandang ibadah, hingga terfokus hanya kepada beberapa bentuk-bentuk ibadah tertentu saja. Awal talbis iblis terhadap ahli ibadah ini yaitu dengan menjadikan mereka, ini langkah pertama terhadap ahli ibadah, adalah menggambarkan di hadapan mereka bahwa ibadah itu lebih utama daripada ilmu. Yaitu dibenturkan, dibuat menjadi sebuah konflik antara ibadah dan ilmu.
rajin ibadah, menyingkirkan ilmu. Berilmu, malas beribadah. Seolah-olah dikesankan seperti itu. Ini talbis iblis yang pertama ya, terhadap ahli ibadah tersebut. Yaitu menjadikan ibadah itu lebih utama daripada ilmu. Padahal kita tahu tadi bahwa menuntut ilmu itu juga ibadah, bahkan ibadah yang agung. Kenapa? Karena dia masuk dalam kategori ibadah, segala sesuatu yang disukai dan dicintai Allah. Ya, dan ilmu masuk ke dalamnya. Namun sayang bagi mereka ini seolah-olah ibadah dan ilmu itu satu yang bertentangan. Sehingga kalau ibadah harus menyingkirkan ilmu dulu, jangan cerita ilmu. Kita cerita ibadah. Karena kalau cerita ilmu, kita nggak bisa cerita ibadah. Ilmu seolah-olah dianggap sebagai penghalang dari ibadah. Ya. Nah, apalagi ya, terutama orang-orang yang beribadah asal-asalan tanpa ilmu. Maka ilmu jelas menjadi musuh bebuyutan mereka. Ilmu dianggap penghalang mereka untuk semangat beribadah. Ya, ilmu dijadikan biang kerok, orang itu malas ibadah atau kurang ibadah. Kalau mau baca ibadah, nggak usah dalam-dalam menuntut ilmu. Ya, seolah-olah ilmu itu adalah musuh ibadah, penghalang ibadah. Ini terutama ya, saya katakan tadi, terutama orang-orang yang beribadah tanpa ilmu. Maka mereka akan membenturkan antara ibadah dan ilmu. Ini adalah suatu kerancuan berpikir. Ya, karena ibadah itu ya tidak akan bisa sempurna tanpa ilmu, ya, dan menuntut ilmu itu adalah bagian terpenting ya dalam ibadah. Ya, nah demikian. Padahal hakikatnya kata beliau jelas, ilmu jelas lebih utama daripada ibadah sunnah yang dikerjakan oleh hamba. Ya, dari satu sisi ilmu itu justru lebih utama daripada ibadah. Ya, ibadah menuntut ilmu itu adalah pokok dan dasar dari semua ibadah-ibadah yang lain. Nah, ini yang tidak dipahami oleh sebagian orang yang ya mungkin gemar ibadah tapi tanpa ilmu, sehingga setan, iblis dengan mudah memperdaya mereka. Ya, nah iblis memperlihatkan kepada mereka bahwa maksud ilmu tidak lain adalah untuk diamalkan. Sayangnya mereka tidak memahami amalan kecuali amalan anggota badan. Mereka tidak tahu bahwasanya yang dimaksud dengan amalan juga termasuk di dalamnya adalah amalan hati. Bahkan amalan hati itu jauh lebih utama daripada amalan anggota badan. Yaitu mereka terlalu menyempitkan makna ibadah. Mereka hanya terfokus kepada ibadah-ibadah jawarih. Ya, dan mengabaikan ibadah hati. Ya, ibadah hati. Padahal amalul qulub itu jauh lebih utama, jauh lebih mulia, ya, dan besar pahalanya daripada amal-amal jawarih. Para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Nah, disinilah iblis membisikkan was-was kepada ahli ibadah ini ya, seolah-olah menuntut ilmu itu akan menghalanginya dari ibadah. Nanti ini nggak boleh, itu nggak boleh, semuanya nggak boleh, sedikit-sedikit bid'ah, kapan ibadahnya, kira-kira demikian subhatnya di kepala mereka. Sehingga dibenturkan antara ibadah dan ilmu. Ya, ilmu dianggap sebagai penghalang ibadah. Seperti yang kita sebutkan tadi. Nanti kalau kita terlalu berilmu, ini nggak boleh, itu nggak boleh, sedikit-sedikit dilarang, sedikit-sedikit bid'ah. Nah ini nggak benar ini. Kalau seperti itu kapan kita ibadah? Nah demikian ya, sehingga mereka membenci ilmu ya karena katanya, klaimnya mereka menyukai ibadah. Nah ini merupakan kita katakan konflik berpikir yang dimunculkan iblis dalam pikiran orang-orang yang ya kita katakan jahil tadi ya. Nah ini kejahilan inilah yang digunakan oleh iblis untuk memporak-porandakan anak Adam ya. Karena dengan leluasa iblis akan bisa masuk melalui pintu kejahilan. Ya, nah demikian. Mutarif bin Abdullah mengatakan tentang keutamaan ilmu. Ya, keutamaan ilmu itu lebih baik daripada keutamaan ibadah. Ya, keutamaan ilmu itu lebih baik daripada keutamaan ibadah.
Artinya ibadah juga punya keutamaan. Cuma hanya saja keutamaan ilmu itu lebih baik, ya. Karena dia dasar dari segala kebaikan, ya, dasar dari segala ibadah. Nah, demikian. Artinya memperbaiki ilmu, kita memperbaiki semua ibadah. Ya, memperbaiki ibadah itu belum tentu kita memperbaiki kejahilan dan ilmu yang terluput dari kita. Yusuf bin Asbat pernah berkata, satu bab ilmu yang kamu pelajari itu lebih utama daripada 70 peperangan. Ya, nah ini puncak ibadah yaitu jihad. Ya, itu puncak ibadah. Tapi satu bab ilmu yang kamu pelajari itu lebih utama. Karena dia memperbaiki, ya, memperbaiki. Dan orang yang sudah sadar bahwa al-ilmu qabla al-qawli wal amal, itu adalah kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, berilmu sebelum berkata dan berbuat. Ini akan menjadi satu kita kata langkah baginya untuk memperbaiki ibadah-ibadah yang lain. Ya, mungkin dimulai dari satu ibadah yang dia pelajari, yang dia tekuni dengan ilmu hingga dia dapat melakukannya dengan baik. Nah, kemudian akan menjalar ataupun menular kepada ibadah-ibadah yang lainnya, ya. Nah, demikian. Sehingga dia punya prinsip yaitu tidak ada ibadah kecuali dengan petunjuk ilmu, ya, kecuali dengan tuntunan sunnah. Nah, hingga akhirnya ibadah-ibadahnya pun semakin lama semakin baik. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Al-Mu'affa bin Imran mengatakan, menulis satu hadis itu lebih aku sukai daripada sholat satu malam suntuk, semalaman. Ya, menulis satu hadis lebih aku sukai daripada sholat semalaman. Nah, di sini tentunya ya perbandingan antara hal-hal yang utama. Ya, kita mengerjakan sholat malam itu utama, tapi ini adalah perbandingan antara perkara yang utama dengan perkara yang lebih utama, yang lebih besar dan lebih banyak manfaatnya. Maka dikatakan bahwa manfaat ilmu itu lebih besar daripada manfaat sholat semalaman. Mungkin sholat semalaman itu manfaatnya kembali hanya kepada diri kita. Tapi manfaat ilmu itu bisa untuk siapa saja. Untuk kita dan untuk orang lain. Dan faidahnya itu terus-menerus. Tidak ada putus. Ilmu yang kita sampaikan tersebar, kemudian disebarkan dan beredar di tengah-tengah manusia sehingga banyak manusia yang dapat manfaat dari situ. Tentunya manfaatnya lebih besar daripada kita sholat sendirian di tengah malam. Ya, bukan berarti itu tidak baik. Bukan sholat malam itu tidak utama. Tapi ini perbandingan antara utama dan yang lebih utama. Ya, perbandingan antara utama dan yang lebih utama. Sehingga kita tahu mana yang kita prioritaskan. Karena meletakkan skala prioritas yang benar dalam beramal itulah kunci kesuksesan dalam beramal. Banyak orang-orang yang suka membenturkan antara satu kewajiban dengan kewajiban lain. Padahal, ya, sebenarnya dia tidak perlu membenturkan antara kewajiban-kewajiban tersebut. Karena masing-masing bisa dilakukan tepat pada waktunya, sesuai dengan porsi dan kadarnya. Tapi demikian, kadang-kadang sebahagian orang suka membenturkan antara dua kewajiban untuk menghindar dari salah satu kewajiban tersebut. Ya, wallahu alam bissawab. Ya, nah demikian. Jadi ini pandangan para ulama ya berkaitan dengan menuntut ilmu, ya, keutamaan ilmu. Ya, maka Al-Imam Al-Bukhari membuat satu bab di dalam kitabnya, bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Itu dasar yang sangat penting di dalam beragama, yaitu berilmu sebelum berkata dan berbuat. Sehingga apa yang kita lakukan benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Ya, benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Nah, sehingga tidak mudah iblis untuk memperdaya kita, membelokkan kita dari tujuan ibadah tersebut. Ya, tapi kalau semua dilakukan dengan kejahilan, satu, mungkin ibadah itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, mungkin dia akan lari dari tujuan maqasidus syariahnya. Ya, nah sebagaimana orang-orang menyelewengkan, ya kita katakan ibadah jihad, ibadah sholat, ya, dan banyak ibadah-ibadah lainnya itu yang diselewengkan tujuannya, walaupun cara melakukannya benar. Tapi tujuannya sudah menyimpang dan menyeleweng.
Ya, nah demikian. Sebagian orang ada yang suka mengkhususkan satu jenis ibadah. Ya, ada ya disebut jemaah zikir, kerjanya zikir aja. Ada jemaah sholat, kerjanya sholat saja. Dan ada dan ibadah-ibadah lainnya. Dan tentunya ya ini merupakan salah satu cara ya untuk mengalihkan manusia dari perkara yang lebih utama dari perkara yang utama, mengalihkannya dari perkara yang lebih utama, ya. Nah, hingga dia terluput dari perkara yang utama, yang lebih utama tadi. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian. Maka kita harus berhati-hati ya, karena musuh yang kita hadapi ini bukan sembarangan. Dia sudah punya pengalaman, ya, begitu kenal dengan anak Adam ini. Ya, dengan segala seluk-beluk dan karakteristiknya. Ya, maka dari itu kita tidak boleh merasa berada di zona aman dan nyaman ketika berhadapan dengan musuh kita ini. Walaupun kita dalam kondisi misalnya ada semangat untuk ibadah, ada semangat untuk beribadah. Kadang-kadang kita merasa kita sudah sampai ke langit yang ketujuh. Kita pun merasa jumawa dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan. Kita merasa lebih daripada orang lain. Kita merasa lebih alim, mungkin lebih baik, ya, lebih banyak ibadahnya daripada orang lain. Ya, padahal, ya, nah di sini ibadah kita masih banyak berantakan. Yang kedua, tanpa terasa kita diselewengkan ataupun dibelokkan dari tujuan ibadah itu. Misalnya diseret kepada riya, sum'ah, ujub, ya, dengan ibadah yang sudah dilakukan. Nah demikian, ya. Jadi dengan senantiasa mawas diri dan berhati-hati, ya, bahwa tidak ada golongan manusia yang dibiarkan oleh iblis dan bala tentaranya tanpa gangguan. Itu adalah mustahil. Tidak ada manusia manapun yang dilepas oleh iblis. Artinya tidak, ini orang ini nggak usah diganggu, enggak. Semua. Yang lucunya adalah orang yang merasa tidak diganggu oleh iblis. Dia terpedaya mungkin, ya. Dia merasa, wah, saya ini kayaknya nggak pernah diganggu sama iblis. Saya tidak pernah dibisiki was-was oleh iblis. Ya, nah itu adalah salah satu, ya, kita katakan perasaan yang, ya, ujub, ya, seolah-olah ya dia selamat dari semua itu. Padahal tidak ada yang selamat dari semua itu, ya. Nah demikian, sampai para sahabat juga merasakan, ya, gangguan-gangguan dari musuh abadi ini, ya, musuh yang punya dendam kesumat ini, yaitu iblis dan bala tentaranya. Wallahu alam bisawab. Maka kita harus terus waspada dan jangan lengah, ya, terhadap tipu daya iblis ini, ya. Nah di sini kita akan mengupas, ya, beberapa talbis iblis terhadap ahli ibadah. Ya, kita mulai dari bab thaharah, ya. Talbis iblis atas ahli ibadah dalam membersihkan diri sendiri dari najis dan hadas. Mungkin kita pernah lihat orang yang lama kali dalam toilet, ya, dalam WC. Ternyata istinjanya nggak kelar-kelar, ya. Nah ini talbis yang juga pernah dibisikkan iblis kepada orang-orang Yahudi, sehingga mereka berlebih-lebihan di dalam bab bersuci, membersihkan diri dari najis. Kalau pakaian kena najis itu digunting, ya, hingga dia mubazir jadinya, mubazir harta. Coba bayangkan, misalnya terkena najis, terkena cipratan air seni digunting, ya, berapa banyak pakaian yang akan digunting, ya. Nah hingga akan menyebabkan pemborosan. Nah iblis suka itu, karena boros itu kan temannya iblis, ya, temannya setan. Nah dia dibuat was-was sehingga seolah-olah kena, ya, ataupun terkena najis, sehingga udah kadang-kadang sudah keluar toilet, masuk lagi sampai basah mungkin celananya, sehingga kadang-kadang akhirnya dengan itu dia tidak pergi ke masjid, dia tidak jadi sholat berjamaah, dia pulang ke rumah. Kenapa? Karena celananya basah itu, karena beristinjak secara berlebihan, ya. Nah kadang-kadang juga mengganggu orang lain. Kenapa? Nggak keluar-keluar dari toilet, ya, sibuk untuk beristinja, padahal cukup 3 kali. Nah ini sampai 21 kali mungkin, 31 kali, nggak kelar-kelar istinjanya. Ini salah satu
talbis iblis terhadap ahli ibadah di dalam bab bersuci. Kita lihat di sana juga ada orang-orang yang berwudu berkali-kali. Sudah wudu lagi, sudah wudu lagi. Ya, karena merasa was-was wudunya yang pertama tadi belum sah. Hingga perlu diulangi lagi. Ya, sudah diulanginya bahkan sudah hampir masuk masjid, dia keluar lagi. Menuju tempat wudu lagi, berwudu lagi. Nah, ini was-was ya di dalam bab taharah, dan ini banyak terjadi. Ya, perasaan was-was seperti ini. Nah, maka ya beliau mengatakan di sini salah satu talbis iblis adalah memaksa mereka untuk berlama-lama dalam toilet. Padahal amal ini dapat merusak hati. Seharusnya seseorang itu berada di dalam toilet seperlunya saja. Ya, enggak perlu memperpanjang, ya kita katakan durasinya berada di dalam toilet. Ya, sehingga ya kita tahu bahwasanya itu tempat jin, ya laki-laki dan jin perempuan yang mana kita berlindung darinya. Allah, kita masuk toilet, ya kita masuk WC, kita membaca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Al-khubusi setan laki-laki, al-khaba'is setan perempuan. Maksudnya siapa? Jin. Jin laki-laki dan jin perempuan yang memang suka mengganggu manusia ketika berada di dalam toilet, di dalam kamar mandi. Tapi demikianlah sebagian orang nggak keluar-keluar dari toilet karena sibuk bersuci tadi. Ya. Beristinja berkali-kali nggak kelar-kelar. Sampai basah pakaiannya. Ya, nah kadang-kadang sampai digedor-gedor orang dari luar gitu ya, karena terlalu lama. Ya, nah ini termasuk salah satu hal yang ya dibisikkan oleh iblis kepada manusia. Dia bisikkan was-was ini kepada manusia, ya. Nah, banyak sekali keburukan kita terlalu lama di dalam toilet. Ya, bukan hanya secara kita katakan maknawi ya seperti yang kita sebutkan tadi. Ya, secara kita katakan ya secara kita katakan rohani juga berpengaruh, ya. Karena itu tempat kotor. Ya, secara jasmani juga bisa mengganggu kesehatan kita lama di dalam toilet, ya, menghirup udara yang nggak baik tentunya. Ya, nah bahkan sebagian orang ya sengaja lama-lama berada di dalam toilet. Ya, ada yang ya di dalam toilet duduk lama mendengarkan musik, ya. Bahkan main sosmed di dalam toilet gitu ya. Bahkan ada yang makan dalam toilet gitu ya. Ya, mungkin orang-orang kafir yang nggak kenal adab-adab masuk dalam toilet dan keluar darinya, mungkin kita masih maklum lah karena dia ngerti adab-adab yang benar, adab-adab yang baik. Nah, kita kaum muslimin, Nabi mengajari kita adab yang sangat komplit berkaitan dengan taharah, bersuci, khususnya membersihkan diri dari najis. Ya, buang hajat besar dan kecil, membersihkan diri dari najis dan hadas, baik yang besar maupun yang kecil. Nah, demikian, ya. Kata beliau di sini, di antara mereka ada yang berdiri, berjalan, berdehem-dehem, atau mengangkat satu kaki dan meletakkan kaki selainnya. Ya, menurut dirinya dia menjadi suci dengan melakukan itu. Namun setiap kali dia melakukan gerakan lebih, maka air seni kembali turun dan keluar dari kemaluannya. Ya, nah ini kita katakan sebagian orang memang ada penyakit namanya salisul baul, yaitu orang yang mungkin sudah lemah ya, sehingga dia merasakan ataupun bukan merasa benar-benar keluar, namanya salisul baul. Dia sudah buang air kecil lalu keluar lagi. Ya, nah kalau lah masalahnya itu solusinya ada. Ya, kalau kita terkena penyakit salisul baul itu memang penyakit, maka cukup kita percikkan dan sholat, dan kita memperbaharui wudhu setiap kali sholat. Nah, seperti wanita yang istihadah. Nah, itu solusinya. Kalau itu penyakit, tapi kadang-kadang ini bukan penyakit, tapi was-was saja di dalam hati, seolah-olah ya air seni itu keluar lagi, ya seolah-olah air seni itu keluar lagi, hingga kerjanya dia lihat lagi, ya dia raba lagi, dia pegang lagi, wah ternyata ada dia atau tidak ada pun dia merasa wah ini sudah keluar, akhirnya dia berwudu lagi, ya atau beristinja lagi. Nah, demikian sehingga menyita waktunya, ya.
menyita waktunya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, orang-orang seperti ini lama-lama mungkin bisa jadi dia meninggalkan ibadah. Kenapa? Dia anggap berat sekali. Syaratnya sampai seberat itu untuk bisa suci, ya, dari hadas besar dan kecil, dari najis. Ya, para pemerhati raja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, ya. Nah, demikian. Taib. Ya, maka dari itu kadang-kadang kita selesai buang air kecil, ya kita cuci, kita istinja atau istijmar, sudah. Ya, jangan kita, ya, kecuali nampak secara visual, ya, dia keluar ada tetesannya dan lain sebagainya. Tapi kalau cuma perasaan saja, ya tidak perlu kita setiap waktu buka tutup untuk memastikan ada yang keluar atau tidak. Ya, nah demikian. Itu sangat menyulitkan. Ya, nah beliau mengatakan di catatan ilmiahnya, air seni merembes dan tertampung di kandung kemih. Apabila seseorang dalam keadaan siap buang air kecil, maka keluarlah air seni yang tertampung itu. Jika dia berjalan, kemudian berdehem lalu berhenti, maka merembeslah air seni yang lain. Ya, nah, jadi rembesan air seni yang tertampung di kandung kemih itu tidak berhenti. Ya, maka seorang cukup memerah air seni yang tersisa dari kemaluannya dengan 2 jari, lalu disiram dengan air istinja, selesai. Ya, kalau kita ikuti was-was, nggak ada ujungnya nanti. Ya, kita terus, ya, dihantui oleh was-was. Seolah-olah sudah keluar, dibuka lagi, dilihat, ya, ya, hingga diraba, diterawang, ya, dicium dan lain sebagainya untuk memastikan hal yang mengganjal dalam hatinya. Was-was itu tadi. Dan ini tentunya menyulitkan. Lama-lama dia tidak beribadah karena kesulitan ini. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, di antara ahli ibadah ada yang menganggap baik saat menggunakan air dengan jumlah banyak untuk bersuci, yaitu boros saat bersuci. Seperti yang kita sebutkan tadi, hampir seperti mandi, ya, sehingga basah sekujur tubuhnya, ya, basah celananya, basah bajunya. Nah ini tentunya menyulitkan. Wallahu a'lam bishawab, ya. Dan juga termasuk perbuatan boros atau mubazir, buang-buang air. Kita tidak boleh mubazir dalam berwudu, walaupun di pinggir sungai. Ya, kita harus tetap berhemat. Maka Nabi berwudu dengan satu mud, ya, atau dengan satu mud, mandi dengan 1 sok atau 1 sok setengah. Itu Nabi. Ya, beliau berwudu dengan 1 mud, 1 cidukan air, ya, lebih kurang kira-kira 250 sampai 300 mililiter. Atau ya seperti ukuran botol aqua yang kecil itu, botol gelas. Ya, aqua gelas kata orang. Nah, seperti itu cukup untuk berwudu bagi Nabi. Tapi sebagian orang, ya sudah menghidupkan kerannya besar-besar, deras-deras, ya wudunya pun nggak kelar-kelar itu. Bayangkan betapa boros dia menggunakan air. Tapi semua itu dia pandang baik untuk memastikan kesuciannya, katanya, menurut wahamnya, ya. Nah, tapi dari satu sisi dia lupa bahwa dia telah melakukan pemborosan yang luar biasa. Wallahu a'lam bishawab, ya. Nah, demikian. Taib. Jadi ini termasuk salah satu talbis iblis di dalam bab mengangkat hadas, ya, bersuci ataupun beristinja. Ya. Nah, di sana ada orang yang, ya, ketika dia terhalang dari air, tidak memiliki air, ya, dia tidak tahu bagaimana untuk mengangkat hadas itu. Kemudian dia beristihad dengan istihad yang kadang-kadang, ya, kita katakan keliru. Ya, dia mandi debu misalnya. Ya, atau dia tidak sholat. Ya, sampai dia berwudu karena dia merasa tidak sah sholat dengan tayamum, apalagi sholat wajib. Ya, maka dia tunggu sampai keluar waktu. Ya, baru setelah dapat air baru dia mengerjakan sholat, berwudu dan mengerjakan sholat. Sementara itu sudah di luar waktu. Ya, karena menunggu air. Sebab dalam wahamnya tayamum itu tidak cukup untuk bersuci, ya, sebagai alat untuk mengerjakan sholat ataupun syarat untuk mengerjakan sholat wajib. Ya, sehingga sebagian orang, ya, lebih memilih, ya, untuk menunggu air sampai ketemu daripada bertayamum. Seolah-olah bertayamum itu, ya, kita katakan tidak sempurna. Demikian juga istijmar itu tidak sempurna, harus dengan air.
Maka sebagian orang kadang-kadang nggak mengerti apa itu istijmar dan menganggap istijmar itu sesuatu yang kotor gitu ya. Ini waham sebagian orang. Itu anggapan keliru. Ya padahal Nabi membolehkan istijmar asalkan kita tidak menggunakan kotoran hewan yang sudah kering ya sebagai alat istijmar. Karena itu adalah itu makanan dari saudara kita dari kalangan jin. Yang kedua itu adalah najis, riks ataupun rijus yang tidak bisa digunakan untuk mengangkat hadas ataupun mengangkat ya kita katakan najis ataupun hadas. Ya, nah demikian ya ada banyak media untuk beristijmar. Contohnya adalah batu. Kita bisa beristijmar dengan batu. Kita bisa beristijmar dengan benda-benda yang sejenisnya, tisu misalnya, ketika kita tidak menemukan air. Ya, tapi sebagian orang wahamnya adalah itu tidak bisa mengangkat hadas. Ya, sehingga mereka tidak beristijmar dengan batu misalnya. Ya. Nah, di sana ada juga yang berlebihan menggunakan batu. Ya, sampai kita katakan ya membahayakan dirinya sendiri sampai lecet-lecet itu. Karena ya merasa harus bersih gitu ya. Nah, ya istijmar dengan batu, kata Nabi cukup dengan 3 buah batu. Ya bukan, ya kita katakan banyak batu ya tentunya itu kan merepotkan kita, bawanya aja repot, misalnya 10 batu kan gitu ya. Nah, sebagian orang dia merasa ini belum mengangkat hadas. Ya kalau digunakan perasaan memang susah ya di dalam bab agama ini. Karena banyak perkara-perkara agama itu ya kadang-kadang kita harus menyingkirkan dulu perasaan, logika begitu ya. Karena kadang-kadang nggak masuk dia. Wallahu a'lam bishawab. Nah demikian ya. Jadi ini salah satu ya kita katakan talbis iblis terhadap ahli ibadah. Ya dimulai dari bab taharah ya. Yaitu dalam mengangkat dan membersihkan diri dari najis dan hadas. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Nanti berikutnya kita akan lanjutkan talbis iblis terhadap ahli ibadah di dalam berwudu ya, khusus di dalam berwudu. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya seperti fenomena yang kita lihat, ada orang yang berulang-ulang wudu ya. Hingga akhirnya ujung-ujungnya setelah dia merasa wudunya sempurna, sholat berjamaah sudah selesai. Atau bahkan waktu sudah keluar gitu. Sementara dia baru merasa wudunya sah. Kadang-kadang aneh juga ya. Anehnya gimana? Kenapa pada saat-saat last minute baru dia merasa wudunya sempurna? Ya awal-awal kenapa dia merasa tidak sempurna hingga diulang-ulang terus wudunya. Udah berjalan, udah ingin melangkah ke tempat sholat, balik lagi, wudu lagi. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya seperti orang yang beristinja berkali-kali juga tadi, yang merasa ada yang keluar, padahal nggak ada yang keluar. Kata Nabi, ya hingga kamu mendengarkan suaranya atau mencium baunya, itu baru pas sahih ya dia keluar itu. Ya ada suaranya, ini suara buang angin, atau kamu mencium baunya, berarti angin sudah keluar. Ya ada baunya. Nah, kalau kita tidak merasa melihat mendengar sesuatu atau kita tidak mencium sesuatu, ya kembali kepada hukum asal, yaitu apa? Kita masih dalam kondisi berwudu. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Tidak perlu mengulangi wudu. Ya, nah demikian. Atau wudunya sudah sempurna. Ya, tidak perlu diulang-ulang lagi. Wallahu a'lam. Nah, ini akan kita bahas ya pada pertemuan berikutnya. Ya, beberapa bentuk talbis iblis terhadap ahli ibadah di dalam berwudu ya. Seperti itu tadi ya kita katakan boros ya ataupun merasa kurang padahal sudah sempurna dalam pandangan syariat ya. Nah, dan lain-lain. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Nah, itu saja mungkin apa yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ya kita bisa meneruskan lagi ya materi ini, yaitu masih kita sudah sampai pada bab yang ke-8, yaitu talbis iblis terhadap ahli ibadah dalam ibadahnya. Sepertinya Ibnul Jauzi di sini menyusunnya menurut urutan buku fikih ya, urutan buku-buku hadis-hadis di dalam kitab Sunan.
dimulai dari toharoh ya, dan kemudian nanti sholat dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah demikian saja. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.